Kita sering hidup seolah waktu milik kita. Kita menulis rencana, menyusun tujuan, menunda keberanian, menahan hasrat yang murni untuk bergerak sambil berkata, nanti. Tapi hidup bukan serangkaian nanti. Hidup retailing sekarang ya adalah setiap detik yang kita habiskan dengan sadar, atau justru terlewat begitu saja karena terlalu lama menunggu momen yang tak kunjung datang. Seneca pernah berkata dengan tajam, saat kita menunda hidup berlalu. Bukan karena hidup jahat, bukan karena takdir kejam, melainkan karena kita sendiri yang menyerahkan waktu kepada kekosongan, kepada kemalasan, kepada ketakutan yang tak pernah kita kenali sepenuhnya. Menunda bukan sekadar kebiasaan kecil yang tidak berdampak. Ia adalah akar dari begitu banyak penyesalan yang terakumulasi di ujung kehidupan. Betapa sering kita bertanya dalam diam, mengapa waktu berlalu begitu cepat, padahal waktu tidak pernah terburu-buru. Kita saja yang terlalu sering diam, terlalu sibuk menunda langkah, terlalu takut untuk hidup sepenuhnya. Kita berpikir kita punya waktu, tapi siapa yang pernah benar-benar punya waktu? Bahkan mereka yang hidup panjang pun tak merasa cukup, karena waktu hanya berarti bila digunakan. Tak pernah ada orang yang menyesal karena hidup terlalu awal. Yang ada, orang-orang yang menyesal karena terlalu lama menunggu, terlalu lama menunda untuk mencintai, memulai, mencoba, atau sekadar menjadi dirinya yang utuh. Menunda memberi kita ilusi akan kendali, seolah kita sedang mengatur hidup. Padahal kenyataannya, kita sedang menyingkir dari tanggung jawab menjadi manusia seutuhnya. Kita menunggu motivasi datang. Kita menanti waktu yang tepat. Kita berharap semuanya menjadi ideal sebelum bergerak. Tapi hidup tak bekerja seperti itu. Ia bergerak bahkan saat kita diam. Ia terus berlalu, bahkan saat kita sibuk merencanakan bagaimana menjalaninya. Saat kita menunda, hidup tidak menunggu. Ia terus berjalan, ia tak pernah menoleh ke belakang, dan ia tak pernah kembali. Waktu adalah harta paling berharga yang kita miliki. Tapi anehnya, justru waktu yang paling sering kita abaikan. Kita akan marah jika seseorang mencuri uang kita. Tapi kita jarang marah saat waktu kita habis untuk hal yang tak berarti. Kita memboroskan hari demi hari pada hal-hal yang tidak memberi makna, lalu mengeluh saat hidup terasa kosong. Padahal kebahagiaan bukan soal memiliki segalanya. Kebahagiaan adalah ketika kita mampu hadir sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa terjadi bila kita terus menunda untuk benar-benar hadir. Ketika kita mengatakan nanti, seringkali kita sedang menghindari rasa takut. Takut gagal. Takut tidak cukup baik. Takut terlihat buruk di mata orang lain. Tapi ketakutan tidak akan pernah hilang hanya dengan ditunda. Ia tumbuh dalam diam. Ia menjadi besar dalam bayangan pikiran. Setiap penundaan memberinya ruang untuk mengakar. Dan kita pun tersesat dalam keraguan yang kita bangun sendiri. Di saat itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang penuh potensi yang menanti untuk dijalani dengan keberanian, perlahan menjauh. Seneca mengingatkan bahwa manusia tidak kekurangan waktu. Kita hanya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kita mengisi hari dengan rutinitas yang tak kita pahami maknanya. Kita bertahan dalam pekerjaan yang tidak mencerminkan siapa kita. Kita mempertahankan hubungan yang membuat kita mati perlahan. Kita memilih kenyamanan yang semu dibanding tantangan yang membebaskan. Kita tahu ada sesuatu yang harus berubah, tapi kita menundanya. Karena perubahan menakutkan, karena ketidakpastian menyakitkan. Tapi jauh lebih menyakitkan adalah kehidupan yang dijalani setengah hati. Hidup tidak peduli dengan rencana yang belum dilaksanakan. Hidup tidak berhutang apapun pada kita. Ia tidak berkewajiban memberi kesempatan kedua, ketiga, atau keempat. Ia hanya memberi kita 1 detik setiap saat, dan bagaimana kita menggunakan detik itu, itulah yang menentukan segalanya. Mereka yang menunggu kehidupan sempurna sebelum berani bertindak, justru akan kehilangan kehidupan itu sendiri. Karena kesempurnaan tak pernah datang, yang datang adalah detik-detik yang sederhana, yang tampak remeh, tapi justru menyimpan potensi terbesar. Bayangkan sebuah kehidupan yang dijalani tanpa penundaan, bukan dalam arti tergesa-gesa, tapi dijalani dengan kesadaran penuh. Kita bangun pagi dan tahu mengapa kita hidup. Kita menyapa orang-orang dengan kehadiran yang tulus. Kita mencintai dengan jujur. Kita bekerja dengan makna. Kita berkarya karena kita ingin, bukan karena kita harus. Setiap hari bukan lagi sekadar rutinitas, tapi ladang kesadaran yang kita tanami sedikit demi sedikit. Dan dari sana, lahir kehidupan yang penuh, bukan sempurna tapi utuh. Banyak orang berpikir kisahku akan hidup sepenuhnya nanti setelah masalah ini selesai, setelah aku sukses, setelah aku punya waktu.
Tapi hidup bukan hadiah yang datang setelah semuanya sempurna. Hidup adalah sekarang, dalam kekacauan, dalam perjuangan, dalam ketidaksempurnaan. Jika kita tak bisa hidup sekarang, kita tak akan pernah bisa hidup. Karena selalu akan ada alasan untuk menunda. Selalu ada gangguan, selalu ada keraguan. Yang kita butuhkan bukanlah waktu yang sempurna, tapi keberanian untuk berkata, aku mulai sekarang meski belum semuanya siap. Stoikisme bukan ajaran untuk hidup dalam kemewahan batin yang tinggi. Ya, justru menuntun kita ke tanah, ke realitas yang paling sederhana. Untuk hidup dengan apa yang ada, bukan menunggu apa yang belum ada. Dalam hidup yang serba cepat ini, menunda menjadi kebiasaan yang terlalu biasa. Kita tunda istirahat demi pekerjaan, kita tunda kebersamaan demi karir, kita tunda mimpi demi rasa aman. Tapi di ujung jalan kita mulai menyadari, rasa aman itu semu dan waktu yang telah hilang tak bisa dibeli kembali. Betapa banyak orang yang akhirnya menyesal bukan karena gagal, tapi karena tak pernah mencoba. Bukan karena mereka terlalu miskin untuk mengejar mimpinya, tapi karena terlalu takut. Ketakutan itu yang membuat kita memelihara penundaan, lalu menjadikannya tameng dari ketidakberdayaan. Padahal keberdayaan tidak datang dari keberuntungan, tapi dari keputusan untuk mulai melangkah. Kita tidak harus tahu segalanya untuk memulai. Kita hanya perlu satu hal, keberanian untuk hadir. Hadir sepenuhnya dalam hidup kita, dalam keputusan kita, dalam luka dan tawa kita, dalam proses yang belum selesai. Ketika kita berhenti menunda, kita mulai menjadi manusia yang sejati. Bukan sempurna tapi sadar, bukan hebat tapi hadir. Waktu tidak bisa kita tarik, tapi kita bisa memilih kemana kita melangkah mulai sekarang. Setiap detik adalah pintu untuk kembali pada hidup yang bermakna. Tidak ada kata terlalu terlambat selama kita masih bernapas. Tidak ada kata gagal selama kita masih berani mencoba. Penundaan mungkin telah mencuri sebagian besar dari masa lalu kita, tapi kita tak perlu memberinya hak untuk mencuri masa depan kita juga. Saat kita menunda, hidup berlalu, ya benar. Tapi saat kita hadir, hidup pun kembali. Ya kembali melalui tindakan kecil, melalui keberanian sederhana, melalui keputusan untuk tidak lagi lari dari apa yang penting. Kita mulai hidup bukan karena dunia berubah, tapi karena kita berhenti menunggu dunia berubah. Hari ini, saat ini adalah milikmu. Bukan milik kemarin, bukan milik nanti. Ambillah, peganglah erat, gunakanlah. Lakukan sesuatu apapun yang membawa makna. Bacalah buku yang kamu tunda, telepon orang yang kamu rindukan. Tulis kata pertama dari cerita yang selama ini hanya hidup dalam kepala. Ucapkan maaf, mulailah usaha kecilmu. Lakukan kesalahan, belajarlah. Karena itulah hidup. Bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk tidak lagi menunda. Jangan serahkan hidupmu pada nanti, karena nanti adalah tempat di mana mimpi-mimpi dikuburkan. Hidup hanya mengenal satu waktu, sekarang. Seneca benar, saat kita menunda, hidup berlalu. Tapi saat kita hadir dengan sepenuh hati, hidup pun kembali menyala dalam genggaman kita.